Firman Tuhan hari ke-197, 16 Juli tahun 2025, Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11-12. Perikop, doa Salomo dipenuhi Allah. Pada hari ini, di hari yang ke-197, tanggal 16 Juli tahun 2025, diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan 12 dengan perikop doa Salomo dipenuhi oleh Allah. Bagaimana nats dari ayat 11 sampai 12? Mari kita dengarkan bersama. Jadi berfirmanlah Allah kepadamu, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita tetap masuk dalam pedoman kita selama bulan Juli dengan topik setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Itulah topik kita. Dan topik tersebut dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Dapat saya ambil intinya. Berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, maka jerih payahmu tidak akan sia-sia. Berarti hasil daripada pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, akan diterima oleh Tuhan apabila kita bekerja untuk Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Dan ini dijelaskan lagi dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Bekerjalah sepenuh hatimu dan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana kita bisa membedakan pekerjaan untuk Tuhan dan untuk manusia, sedangkan manusia juga adalah gambar daripada Tuhan Allah diciptakan. Bekerja untuk Tuhan, yaitu dengan segala kebaikan dan bermanfaat untuk semua umat. Bekerja untuk manusia hanya bermanfaat bagi manusia itu sendiri dan belum tentu berguna bagi semua orang, dan belum tentu dikehendaki oleh Tuhan. Jadi artinya bekerja untuk Tuhan dikehendaki oleh Tuhan.
bukan bekerja untuk manusia yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Contoh, seorang pengusaha narkoba, hasil produksinya adalah menghancurkan manusia, membuat orang jadi bodoh, orang menjadi tupa daratan, orang menjadi tidak kenal Tuhan. Itulah yang dikatakan bekerjalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekarang kita melihat apa latar belakang daripada perikop ini, bahwa doa daripada Salomo diterima oleh Tuhan. Mari kita lihat dari latar belakang perikop ini. Ayat ini mencakup momen penting. Jadi ada momen penting di mana ya Tuhan memberikan kepada Salomo kesempatan untuk meminta apapun yang diinginkannya. Coba. Diberikan kebebasan kepada Salomo. Tuhan mengatakan, Salomo, mintalah apa yang kau inginkan. Coba. Diberikan kesempatan meminta apapun, pasti dipenuhi. Umur panjang, kekayaan, mengalahkan semua musuh. Pokoknya apapun diminta oleh Salomo itu akan dituruti oleh Tuhan. Karena diberikan kesempatan kepada Salomo meminta apa saja yang diinginkan. Tapi Salomo sangat cerdik. Dengan kerendahan hati, dia meminta dengan sangat super hati-hati, di mana Raja Salomo tidak meminta kekayaan dan umur panjang. Tetapi apa yang diminta? Salomo memilih meminta hikmat dan untuk memimpin dengan baik sebagai raja, sebagai pemimpin dalam memimpin bangsa Israel. Kalau kita lihat dalam pasal 1 Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan, prioritas Salomo minta hikmat untuk dapat menjadikan keadilan dan kebenaran pada bangsa Israel. Dan Salomo juga selalu mempercayakan pada Tuhan, bukan dengan pikirannya sendiri, dan mengakui keberadaan Tuhan untuk bisa meluruskan jalannya. Jadi prinsip penting dalam iman Kristen, dan dengan hikmat yang diberikan, Salomo dapat mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapinya dalam memimpin. Dalam ini Tuhan tidak hanya mengajukan serta memberikan hikmat, tetapi menunjukkan perhatiannya terhadap hikmat dan pengertian yang dibutuhkan seorang raja untuk memimpin, itu Salomo. Dan apa yang kita lihat, bahwa hikmat Salomo juga menjadi teladan bagi kita untuk selalu mencari berbagi berbunyi Tuhan dalam berbagai keputusan hidup kita. Jadi bahwa untuk selalu mencari
berbunyi mencari Tuhan dalam berbagai keputusan hidup kita. Artinya menunjukkan kebenaran dan keadilan dalam umatnya. Itulah yang diutamakan oleh Raja Salomo untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan kekayaan yang diminta. Tetapi apa yang terjadi, ya, nanti kita lihat dalam tujuan utama perikop ini. Nah, kemudian dalam Amsal 1 ayat yang 7 dikatakan adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh, ya, menghina hikmat dan didikan. Jadi itulah perbedaan orang bodoh dan orang bijak. Kalau orang bodoh takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi latar belakang daripada perikop ini memberikan kesempatan kepada Raja Salomo untuk meminta apa saja, dan Tuhan pasti memberikan. Tetapi Salomo memilih dia takut akan Tuhan dan meminta hikmat untuk dapat menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan harta. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat tujuan daripada perikop ini. Tujuan utama bagian perikop ini adalah menyoroti pentingnya mencari kebijaksanaan dan petunjuk Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam memimpin dengan kebijaksanaan yang diberikan Tuhan. Jadi sudah jelas pentingnya mencari kebijaksanaan dan petunjuk dari Tuhan. Itulah makanya Salomo meminta hikmat, karena hikmat itu adalah Tuhan. Yang berhikmat Tuhan bisa menganugerahkan kepada manusia. Maka Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan. Dan setelah itu Salomo berhak menjalankan tugasnya sebagai raja secara adil dan bijaksana, sehingga memberi dampak positif bagi umatnya. Itulah yang menjadi tujuan utama daripada perikop ini. Raja Salomo berhak menjalankan kebenaran dan keadilan kepada umatnya berdasarkan hikmat kebijaksanaan yang diterima, yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana hikmat kebijaksanaan itu diterapkan? Dia pada saat kedatangan dua orang ibu-ibu pelacur dan membawa anak mereka, yang satu mati, yang satu hidup. Dan mereka berebut anak tersebut. Si A mengatakan, anak saya yang hidup, anakmu yang mati. Si B mengatakan, anak saya yang hidup, anakmu lah yang mati. Dan bagaimana kejadiannya? Pada saat mereka tidur, si A menindih anaknya sehingga mati. Kemudian datanglah dia, ditukarkannya anaknya ini kepada si B yang masih hidup, diambil. Sehingga dialah mengakui anak yang hidup dan si B yang meninggal. Mereka datang ke Raja Salomo. Sangat sulit memecahkan persoalan ini. Tapi karena Salomo sudah mendapatkan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, dia langsung mencoba mengambil suatu keputusan, karena mereka tidak bisa didamaikan. Masing-masing berebut anak yang hidup.
tersebut. Cara psikolog. Raja Salomo mengatakan kepada anak buahnya, tolong ambil parang. Anak ini harus kita belah dan bagi dua. Sebelah buat si A, sebelah buat si B. Yang tidak merasa punya anak, dia setuju. Ya setuju. Itu perlakuannya adil balah dibilang. Tapi Raja Salomo sudah mengantisipasi. Oh, dia setuju si A yang menukar anak tersebut. Karena dia mati pun tidak ada risiko. Toh juga anaknya sudah mati. Jadi mulu didok di bahasa Batak, dang diho dang diau tumagonan dialak begu. Nah ini pun begitu. Dang diho dang diau yang mendingan mati, kira-kira begitu. Tapi bagaimana dengan si B? Dengan naluri ibu yang sangat sayang kepada anak, biarlah anak itu hidup dan serahkan kepada dia. Disinilah seorang yang berkata jujur dan yang berkata untuk menyelamatkan anaknya, dan dia rela berkorban untuk diberikan anaknya supaya dia hidup. Jadi di sini hanya kemanusiaan yang muncul, tidak pertengkaran. Dia serahkan itu anaknya asal jangan dibelah oleh raja dan ibu. Raja Salomo dengan hikmat yang sangat bagus mengatakan kepada mereka, kaulah yang punya anak itu, ambillah dia. Dan kau yang ibu yang A bukan pemilik anak tersebut. Nyahlah kau dari sini. Dan anak itu diserahkan kepada ibu yang rela menyerahkan anaknya hidup kepada yang lain. Yang penting dia hidup. Maka Raja Salomo mengambil, kaulah yang punya anak itu, ambillah. Dan itulah keadilan pertama yang dilakukan oleh Raja Salomo. Kalau kita melihat dengan dipenuhi oleh Allah permintaan daripada Salomo, apakah berhenti di situ? Tidak. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Pada waktu itu dua perempuan pelacur datang pada Salomo, ya, dia mengadili. Nah, kemudian karena Raja Salomo meminta yang terbaik bagi dia, yaitu hikmat kebijaksanaan. Kalau kita lihat ya di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 13 dikatakan, bahkan apa yang tidak kau minta pun akan kuberikan. Coba. Seumur hidupmu akan kekayaan menemanimu. Jadi sudah jelas apa yang menjadi tujuan Allah. Walaupun tidak diminta, diberikan kepada Salomo. Hanya meminta kebijaksanaan dan hikmat, ya. Tapi Allah memberikan kekayaan dan umur panjang. Bahkan seumur hidupnya dia tetap kaya. Inilah orang yang baik hati, yang rendah hati, tidak serakah. Haposan dinautik pasahatem mak godam. Dia hanya meminta sedikit, hanya kebijaksanaan, tapi Allah memberikan yang terbaik. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah pentingnya kebijaksanaan dan kearifan dalam memimpin. Nah, dalam konteks ini Salomo meminta kepada Allah untuk diberikan hikmat demi dapat mengatur dan membimbing umatnya dengan baik. Dan Salomo berdoa kepada Allah agar diberikan hikmat untuk membedakan yang benar dan yang salah, sehingga ia dapat memimpin dengan baik dan adil. Allah
menjawab dengan memberikan tidak hanya hikmat, tapi juga kekayaan dan kehormatan sebagai pengakuan dan permintaan Salomo dengan ketulusan dan kerendahan hatinya. Selama dia adalah merupakan teladan tentang berkomunikasi, meminta sesuatu kepada Allah. Jadi Raja Salomo ini bisa menjadi teladan kita dalam meminta kepada Allah. Walaupun kita tidak minta, tapi Allah tahu yang kita butuhkan. Dan sepanjang berhubungan dengan yang kita minta itu, Tuhan memikirkan itu. Salomo hanya meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk memimpin, tapi Tuhan memikirkan dalam kebijaksanaan dan pengertian, dia pasti membutuhkan kekayaan dan umur panjang. Diberikanlah itu. Jadi sebagai meminta berkomunikasi dengan Tuhan, Raja Salomo bisa sebagai teladan bagi kita untuk meminta apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Kita minta kesehatan, tapi Tuhan juga memberikan berkat kepada kita. Kalau kita sudah sehat, ya, kita dapat berkat dari yang lain, bisa berusaha, bisa bekerja. Itulah multi efek daripada permintaan kita kepada Tuhan. Jadi walaupun hanya kesehatan kita minta kepada Tuhan, itu dipenuhi, kita bisa bekerja, bertemu dengan klien dan orang lain dengan kita sehat. Coba kalau kita sakit, berada di rumah, di tempat tidur, tidak bisa kemana-mana, apa yang terjadi? Itulah pentingnya kita memohon kesehatan jasmani dan rohani kepada Tuhan. Seperti Raja Salomo teladan, meminta hanya pengertian dan kebijaksanaan, tapi Tuhan memberikan kelengkapan daripada pengertian tersebut, yaitu kekayaan dan umur panjang. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Apa implementasi, apa penerapan daripada permintaan Raja Salomo tentang hikmat kebijaksanaan? Allah memberikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo sebagai hasil dari permintaan, ya, yang untuk kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Israel. Luar biasa, ya. Nah, kemudian problem yang dihadapi Salomo saat itu adalah bagaimana cara membedakan antara yang benar dan yang salah. Inilah dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28, ya, bahwa Salomo mengadili 2 ibu-ibu tadi. Itulah penerapan implementasi hikmat yang diterima oleh Raja Salomo, sehingga dia dengan permintaan ini menunjukkan, ya, kerendahan hati dan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai raja. Dan ujian pertama bagi Salomo adalah mengadili 2 orang ibu seperti tadi kita sampaikan. Jadi dengan memohon hikmat kebijaksanaan dari Tuhan Allah, langsung diuji ilmu tersebut kepada Salomo, yaitu diterapkan dalam 2 ibu yang bertengkar tentang anak mereka yang mati dan yang hidup. Tapi Salomo dapat mengatasinya dengan baik dan benar, dan juga akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Bahwa ada yang memang menginginkan anaknya dibelah, dan ada dengan naluri ibu rela anaknya diberikan kepada orang lain asalkan tidak dibelah. Itulah naluri ibu yang sebenarnya, dan dialah yang punya anak tersebut. Nah, sehingga
Dengan demikian, dengan hikmat yang diterima oleh Raja Salomo dipenuhi oleh Tuhan, tapi Tuhan juga memberikan lebih banyak lagi, bukan hanya hikmat. Kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 13, bahkan apa yang tidak kau minta pun akan kuberikan. Apa yang tidak kau minta pun akan kuberikan. Dengan pertimbangan Tuhan bahwa yang diminta oleh Raja Salomo itu harus didukung dengan adanya harta dan adanya umur panjang supaya dia dapat memerintah dengan. Itu dikabulkan oleh Tuhan. Jadi kita walaupun kadang-kadang tidak kita minta, kita harus yakin bahwa Tuhan dapat memberikannya. Maka dalam meminta permintaan kepada Tuhan, belajarlah seperti teladan yang diberikan oleh Raja Salomo. Dengan kerendahan hati, dengan hati yang tulus, dia meminta hikmat kebijaksanaan. Karena yang dipikirkan adalah manusia, bagaimana supaya mereka adil dalam komunitasnya, dalam hubungan sosialnya. Itulah yang diminta oleh Salomo dan diberikan oleh Tuhan. Bahkan lebih dari itu, yang tidak diminta pun itu diberikan. Semoga kita pun meminta kepada Tuhan, dan seyogianya hal-hal yang kita tidak minta pun akan diberikan oleh Tuhan, dan kiranya diberikan oleh Tuhan, sehingga kita dapat tetap layak dan mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah pada Tuhan dan tidak bersandar pada pikiran kita. Akuilah keberadaan Tuhan agar jalan kita bisa lurus dan baik di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.